bersama-sama kita mengirimkan salawat dan salam rindu dan cinta kita kepada beliau. Semoga nanti di hari kemudian kita semua ini jemaah Masjid Al-As, orang-orang yang nanti ditunggu Nabi di Al-Haud Al-Kausar di hari kemudian, orang-orang yang ditunggu Nabi untuk diberi minuman dari cangkir dari sungai Al-Kausar. Maka kata Rasulullah, siapa yang meminum minuman dari Al-Kausar seteguk saja, maka dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Ini modal untuk di padang mahsyar, karena di padang mahsyar itu hausnya, panasnya luar biasa. Tenggorokan ini mau terbakar karena matahari digambarkan kurang lebih di atas kepala. Jadi kita rasa di Palu ini jarak matahari menurut ahli yang bisa dihitung 1 juta kilometer, bahkan ada yang lebih. Tapi panasnya 38 derajat. Kadang kita di dalam mobil dengan AC, di kamar tidak mempan itu AC. Bagaimana nanti di padang mahsyar? Mudah-mudahan kita orang-orang yang bersama Nabi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan bincang-bincang Ramadan kita sebelum salat tarawih. Pada malam Ramadan yang pertama kita sudah bincang-bincang tentang niat dan doa puasa awal Ramadan. Jadi malam ketiga kebetulan juga kami tidak sempat pas safari. Kebetulan juga di sini ada jadwal safari Ramadan juga. Jadi tidak sempat kami isi. Maka kita isi malam kelima ini kita bincang-bincang kurang lebih 10-15 menit tentang sahur dan berbuka. Jadi bapak-bapak sekalian dan ibu yang berbahagia, perintah sahur itu sendiri itu ada di dalam Al-Quran. Tetapi kalau secara hukum, apakah orang yang tidak makan sahur itu sah puasanya? Maka secara hukum fikih 4 mazhab sepakat puasanya tetap sah. Apakah dia sengaja makan sahur atau tidak, puasanya tetap sah. Tetapi ada dalam kurung sah puasanya secara hukum, tetapi begitu banyak keutamaan secara syariat dia ketinggalan. Jadi sahur sendiri artinya hidangan di waktu sebelum terbit fajar. Allah katakan dalam Al-Quran ini sebenarnya perintah, walaupun hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi bagi Rasulullah sahur ini wajib. Dalam riwayat-riwayat sahih, istri-istri Nabi meriwayatkan termasuk Aisyah bahwa Nabi tidak pernah berpuasa tidak makan sahur. Tidak pernah tidak berpuasa tidak makan sahur, kecuali memang pada hari itu Nabi sengaja tidak berniat puasa. Tiba-tiba berpuasa di waktu pagi, kata Aisyah di Bukhari di Muslim, bertanya kepada istrinya, adakah makanan yang bisa dimakan pada pagi hari ini yang bisa engkau hidangkan, wahai istriku? Maka Aisyah bilang, tidak ada ya Rasul. Kalau begitu saya berpuasa. Itu karena memang tidak ada niat. Karena memang tidak ada makanan, terpaksa Nabi niat untuk berpuasa. Tetapi ketika ada niat Nabi di malam hari, semua puasa Nabi itu bersahur. Jadi Allah katakan di Al-Baqarah 187, sering kita dengar, kulu wasrabu hatta yatabayyana, makan dan minumlah kalian sampai jelas minal haidil abyad wal haidil aswad minal fajr. Jadi itu ada perintah, makan dan minumlah kalian sahur sampai fajar. Jadi itu perintah. Begitu juga berbuka, summa adimmu ilal lail. Ketika nanti sudah terbenam matahari yang disebut dengan malam, maka wajib untuk berbuka. Jadi ada sahur karena memang wajib berpasangan dengan berbuka. Sahur
Ini waktunya ada 3 waktu secara hukum kita sah makan sahur. Ada yang disebut dengan awal malam. Awal malam ini dari jam 12 sampai kurang lebih jam 2. Ini awal malam. Dan bagusnya ibu-ibu di rumah, kalau bapak mau makan sahur awal malam jam 12 sampai jam 2, jangan dimasakkan. Karena ini tidak terlalu utama ini waktu. Walaupun boleh, tapi tidak utama. Waktu yang kedua mulai jam 2 sampai jam 4. Itu waktu yang kedua. Ya adalah keutamaannya sedikit. Dan waktu yang paling utama kita bersahur kata Nabi adalah kalau kita konversi waktu jam sekarang, saya konversi waktu jam sekarang adalah jam 4 sampai imsak sekarang ini kurang lebih 4:48 atau 4:47. Itu yang terbaik bersahur. Tapi ibu kalau bangun memasak jangan jam 4 lah. Nanti kalau jam 4 hanya Indomie yang dimasak itu dengan telur ceplok karena waktunya mepet. Ibu-ibu harus bangun lebih cepat. Karena ibu-ibu yang banyak borong pahalanya. Jadi kita laki-laki bersahur yang terbaik itu dengan keluarga itu di akhir malam. Kenapa? Karena di akhir malam itu sulusul lailal akhirun, di akhir malam yang ketiga itu dari jam 4, di situ Allah turun kepada hamba-hambanya. Ini manfaat yang pertama. Turun kepada hamba-hambanya. Mana orang yang berdoa, fastajib lahu, saya pasti kabulkan doanya. Mana orang yang memohon, saya terima semua permohonannya. Mana orang yang minta ampun, fayaghfara lahu, saya akan ampuni dosa-dosanya. Karena di pertengahan di terakhir malam di situ ada Allah langsung ingin mencari hamba-hambanya yang sahur di akhir malam. Dan itu yang terbaik. Dalam hadis sahih, tasahharna ma'a Rasulullah SAW, bahwa kami bersahur bersama Nabi. Summa ila shalah, kemudian kami salat subuh. Jadi sahurnya Nabi langsung bersambung dengan salat subuh. Ditanya qaddarna baina, dari sahur minal azan, dari salat, berapa jangka waktu antara sahur sampai salat subuh? Ditanya sahabat Yazid, hamsina ayatan, 50 ayat dibaca Al-Quran. Baca Quran 50 ayat secara tartil. Kalau kita baca 50 ayat, kurang lebih 15 sampai 20 menit saja. Itulah waktu sahurnya Nabi. Jadi kurang lebih mulai makan jam 4 atau jam 4:15. Setelah itu langsung kita salat subuh. Ini hikmahnya Bapak. Ini hikmahnya. Kenapa kalau kita awal malam jam 12 sahur, jam 2 sahur, fatal. Rugut kembali, tidur kembali, bangun jam 8 baru sadar. Ya karena rentang waktunya itu bahaya sekali. Maka setelah sahur, kalau memang masih ada wudhu, ingat, jangan tidak berkumur-kumur bagus. Imam Syafi'i anjurkan minimal berkumur-kumur, ibu jari atau jari tengah dimasukkan, menghilangkan semua bekas-bekas makanan. Begitu juga yang sempat kisah dohan semi-semi api neraka itu, maaf, jangan langsung masuk di masjid, berkumur-kumur dulu pada tangan, nanti mengganggu saudara yang sembahyang. Kenapa kalau habis sahur kita langsung ke masjid tanpa berkumur-kumur? Kalau bisa wudu lebih bagus. Malah lebih bagus lagi kata Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku, law an asyaqqa ala ummati la amartahu inda kulli salati siwak, kata. Seandainya tidak memberatkan umatku
setiap mau sembahyang, saya perintahkan sikat gigi. Seandainya tidak memberatkan, makanya Imam Syafi'i bilang, kalau tidak sempat sikat gigi, minimal ini jari telunjuk, jari tengah dimasukkan untuk mengikat gusi. Bahkan Imam Hanafi bilang yang tidak ada gigi gusinya, supaya dapat pahala juga. Ternyata sikat gigi itu dalam hadis riwayat Hasan itu antara yang sikat gigi yang menggosok giginya dengan tidak, nilai sembayangnya 70 derajat selisihnya. Apa manfaatnya? Jangan sampai sahur ada sayur kelor tertinggal, ada nasi tertinggal. Kita salat Allahu Akbar ikut imam, ini sayur kelor nasi ada bermain di mulut. Kalau yang tidak ada ilmu, sudah dia satu, dia telan, selesai. Sisa-sisa rica dia telan, batal puasa secara hukum, batal sembahyang, bukan puasa. Sembahyang secara hukum batal, karena yang membatalkan sembahyang makan dan minum, walaupun hanya 1 butir. Ini maksudnya Nabi, supaya sisa-sisa makanan tidak tertinggal ketika kita sementara sembahyang. Jangan sampai membatalkan sembahyang karena sisa makanan itu ditelan. Karena pusing nanti kita dilema. Ada sisa nasi mau dibuang di kiri, ada jemaah, dibuang di kiri kanan ada orang, akhirnya dia telan. Padahal dia tidak sadar, dengan dia telan sisa makanan, sembahyangnya batal pada saat itu. Sehingga kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ma'al mutasyakhirin. Allah dan malaikatnya memberikan doa rahmat, memberikan salawat kepada orang-orang yang makan sahur. Subhanallah, hanya makan sahur Allah berikan kita doa salawat. Jadi jangan malas-malas makan sahur. Walaupun memang kasih bangun anak ini agak repot di makan sahur. Kadang kita berteriak, pukul sana, pukul sini, tidak apa-apa. Karena pahalanya itu besar. Yang repotnya lagi kita yang diharapkan kasih bangun, kita juga yang tertidur. Jadi jangan sampai kelupaan ini makan sahur. Ibu-ibu juga ya rajin-rajin dalam memasak, karena paling banyak pahalanya ibu duluan masuk surga ini. Jadi penting sekali ini makan sahur. Rugi kalau kita tinggalkan ini sahur. Kemudian kata Rasul lagi, makanan yang terbaik nikmal mu'minun tamaratin. Makanan yang terbaik untuk sahur adalah kurma yang kering. Kalau tidak ada, silakan cari makanan. Yang terbaik adalah kurma yang kering. Sehingga kata Rasul, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru, Nabi berbuka puasa dengan ruqabatin, dengan kurma yang basah, dan Nabi bersahur dengan kurma yang kering. Jadi kalau buka puasa jadi di rumah, mumpung bulan Ramadan ini, cari keutamaannya beli kurma 2 macam, Pak. Kurma basah dipakai untuk buka puasa, kurma kering dipakai untuk sahur. Kenapa kurma basah rotak dipakai untuk buka puasa? Karena seharian perut kita ini kosong, mulut kita pahit. Maka alangkah bagusnya kurmanya agak basah dan manis. Beda dengan sahur, agak kering sedikit. Model-model khalas. Kalau kurma basah ini model-model kurma sukari, barari, ini agak basah. Boleh ajwa juga 2 macam. Ada ajwa kering, ada ajwa yang basah. Itu lebih bagus. Tunis itu basah untuk buka puasa. Sehingga ulama mengkiaskan, tidak ada satu hadis pun mengatakan bahwa ketika buka puasa harus makan yang manis, kecuali kurma yang manis, kurma basah. Ini dikiaskan sehingga apabila tidak ada kurma, maka hasawatin min ma'in. Tidak ada kurma, Nabi ambil air putih. Jadi kalau tidak ada, kalau buka puasa Pak, walaupun di depan kita ini banyak menu makanan, jalan koteknya, onde-ondenya, tetunya, semua macam-macam, tetapi diutamakan kalau ada kurma itu yang terbaik. Kalau tidak ada kurma, air putih dulu diminum. Setelah air putih baru cari dikiaskan
kurma yang manis dikiaskan dengan kue-kue yang manis. Maka hantam yang manis dulu. Itu lebih bagus menetralisirkan kita punya perut. Karena seharian tidak makan. Jadi jangan buka puasa disapu semua apa yang ada. Akhirnya tidak bisa salat maghrib. Jangan. Kemudian saya sudah gabung di waktu sahur. Apakah dengan waktu sahur dengan berbuka ini hanya makanannya yang Allah maksud supaya kita duduk di situ bersama dengan keluarga? Bukan. Makanan itu hanya 20%. Selebihnya itu adalah kita diminta untuk bermunajah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting di waktu sahur dan di waktu berbuka. Makanya kalau kita bangun jam 2, jangan langsung di meja makan, jangan langsung ambil piring. Kita ambil dulu air wudhu, kita bermunajah dulu dengan Allah, berbicara dulu dengan Allah dengan Quran, berzikir dulu dengan Allah, berdoa dulu dengan Allah. Karena di waktu itu doa dikabulkan. Kalau lagi stres-stres, Pak, error otak, banyak permasalahan, banyak problem, itu waktu subuh, itu waktu fajar itu. Wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah. Orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Begitu juga berbuka. Mungkin bapak yang biasa haji umrah, waktu umrah, kalau haji itu mepet umrah. Lihat bagaimana orang di Masjid Haram, bagaimana orang di Masjid Nabawi kalau berpuasa sunat saja. Apalagi Ramadan begini, 1 jam sebelum berbuka, semua kegiatan di Masjid Madinah Nabawi, di Masjid Haram dihentikan semua. Belajar mengajar, yang ada ta'lim, yang ada hafal Quran, semua istirahat, semua duduk bermunajat dengan Allah. Kenapa? Detik-detik berbuka puasa, di situ waktu diijabah doa kita paling makbul, Pak. Di situ paling makbul. Ini tidak. Sudah tarhim orang, sibuk angkat makanan sana, angkat makanan sini. Makanya kita juga yang ada jadwal berbuka diantar memang ke siang paling lambat jam 5. Jangan diantar sudah setengah ada, supaya di masjid bagus diantar. Ini juga hikmahnya kita buka di masjid Jawa yang bagus. Kenapa? Kalau buka di rumah susah, Pak, setengah mati. Bahkan sudah azan di masjid kita masih sibuk tuang es buah, masih sibuk potong-potong buah. Padahal di waktu mau buka puasa ini, di sini Allah seberapa detik dikabulkan doa kita kepada Allah, kepada Allah kabulkan doa untuk kita semua. Kalau kita mohon angkat tangan. Jadi jangan sibuk angkat makanan, angkat sini, angkat sana. Sudah mau buka puasa, usahakan setengah 6 tuntas. Semua sudah terhidap. Tinggal kita duduk baca Quran dan memohon kepada Allah. Ini yang paling utama. Mau kita doa, Allahumma kasuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu atau sahabat zaman dan seterusnya. Bisa, tapi disinilah waktunya kita berdoa. Kapan lagi? Ini tidak. Setiap kita mau berbuka puasa selalu sibuk. Berbuka puasa selalu sibuk dengan urusan-urusan makanan. Padahal kalau sudah dimakan 2-3 macam selesai. Jadi kira-kira demikian. Jadi selagi kita mempercepat berbuka, mengakhirkan sahur, maka itu kebaikan untuk kita, kata Nabi. Mempercepat berbuka bukan setengah 6 kita sudah buka, tidak. Karena biasa ada orang yang sibuk bekerja di depan laptop, di depan komputer, sibuk palu-palu kanan kiri, akhirnya tidak dia perhatikan buka puasa. Jangan. Maksudnya bukan mempercepat makan, tapi dulu Anda siap ketika mau berbuka. Begitu juga sahur. Di situ doa kepada Allah Ta'ala. Doa itu sangat dikabulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita semangat untuk melakukan semua amalan-amalan Ramadan, termasuk sahur, termasuk buka puasa. Jangan sampai alfa di bulan Ramadan ini. Allahumma musta'an wal mustaqan. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.